Produk baru dari Lutfi Aka, alat cekok untuk sapi, kambing, domba, dan lain-lain. Digunakan untuk memberi obat cair lewat mulut. Bagian ujung bisa diganti dengan jarum suntik juga. Mantap. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, kita tanya ke Mas Koim menu pakan, menu komboran untuk sapi-sapi jumbo di kandang beliau. Dan bisa teman-teman amati untuk sapinya ini mantap-mantap sekali. Kita tanya menu pakannya ada apa saja, kok sapinya bisa jumbo-jumbo seperti ini. Kebetulan lagi dipersiapkan teman-teman. Kalau saya amati ada ampas tahu di sebelah sini, kemudian ada konsentrat juga, konsentrat Nutrifit, dan masih ada tambahan lagi diambil. Kalau biasanya dicampur di sebelah sini ya, Om? Biasanya kita kalau ngasih pakan biar nggak ribet, kita campur jadi satu bak. Kalau kita sini misal bikinnya terus per ember, ya kalau paling sapi 2-3 ekor oke. Tapi kalau sapi banyak ntar nggak keburu, kelamaan malah. Mending kita bikin satu bak, terus nanti kan kita bisa ira-ira nih, misal bisa ukur bisa sapi segede ini berapa ember. Jadi nanti takarannya kan juga pasti tahu gitu. Yang kita campur di sini, ntar kalau di sini jadi tinggal ngangkutin, kan cepet malah kayak gitu. Dan proses pencampurannya juga lebih cepat, lebih cepat biasanya gitu. Soalnya kalau kita main di ember nanti lama banget ya. Kalau kayak gitu harus ada minimal ya 2 atau 3 orang ini buat jadi apikan. Tapi kan di sini cuma satu tok. Gitu. Dan ini untuk sebagai sampel kita Thomas Koim sudah sedia ember untuk nanti digunakan mencampur pakannya. Kira-kira berapa ampas tahunya berapa? Ya, untuk komposisinya ada apa aja untuk ada pakan? Kalau dulu kan kita dulu ada kulit singkong, ampas tahu, konsentrat dari Nutrifit, terus ada bekatur atau dedek padi. Tapi sekarang kita cuma pakai ampas, kulit singkong sama sentrat tok. Kenapa dedaknya dihilangkan? Dedaknya biasanya kita pakai tuh dalam jangka waktu cuma 3 bulan. Cuma 3 bulan gitu. Ibaratnya untuk genjot ini. Cuma untuk genjot doang. Jadi kan sekarang Idul Adha kan masih 5 bulan ya, 5 bulan, jadi masih kelamaan. Ya satu itu, kedua biar ringan kos pakannya aja gitu. Dan biasanya untuk sapi-sapi sejumbo, misalkan saja si kupon per harinya habis kisaran berapa, Om? Kalau per harinya biasanya kita pakai ampas tahu. Ini kan satu karung isinya 4 masak. 4 masak, nggih. Biasanya sehari kita kasih 2 masak. Per 1 ekor? Per 1 ekor kalau jumbo. Kalau untuk sapi yang kecil bobot 500-an biasanya satu sak isi 4 masak buat sapi 4 ekor. Satu hari atau sekali ngasih pakan? Satu hari. Satu hari. Iya, satu hari. Jadi misalkan ini kan ada 3 kali 4, 12 ini. Iya. 12 masak teman-teman seperti ini. Masih ditambah lagi? Enggak. Kan porsinya kita udah tahu misalnya kupon habis berapa ember. Jadi untuk sore hari ini ya. Dan untuk kulit ketela dari sebelah sini lagi dicuci teman-teman. Ini kulit ketelanya kondisi kering atau bagaimana? Kalau ini kan kita pakai kulit ketela itu kering. Tapi karena kan sekarang stok kulit ketela di wilayah sini kan dulunya banyak banget. Sekarang produksinya lagi pada pelan. Jadi kita datengin kulit ketela yang kering gitu. Mungkin juga menurut saya percuma sih udah kering nanti dibasahin lagi. Karena kalau menurut saya kan ngasih kulit singkong itu harus dengan kondisi basah. Nggak boleh kalau kering-kering, nggak boleh. Mungkin salah satu yang menyebabkan kulit ketela dikeringkan agar daya simpannya lebih lama gitu. Betul, satu itu, kedua mungkin dari racun ya. Racun. Racun udah agak hilang lah. Udah agak seperti itu. Jadi salah satu menghilangkan racun dalam kulit ketela itu dijemur deh. Dijemur bisa. Ya minimal gini Mas Rud, kalau di tempat saya kalau pakai kulit singkong itu biasanya kita ngambil dari pabrik nih 1 karung. Kondisi basah. Kondisi basah ya, baru ngupas dia. Biasanya kita diemin dulu di karung selama 2 hari atau 3 hari. Baru habis itu kita sortir ya, kita buang pongkolnya, akarnya kita pisahin, kita buang. Takutnya nanti dia selek.
Nah, takutnya kayak gitu. Akhirnya kita full murni kulit. Nah, biasanya setelah itu kita bersihin atau kita pilihin, baru kita cuci. Baru kita campur dengan ampas tahu sama konsentrat. Jadi tanpa dijemur? Tanpa dijemur. Hanya dikasih di dalam karung atau dikeluarkan? Biasanya kita tetap tampung di karung. Dari ngambil pertama dari pabrik, kita diminum di karung 2 hari atau 3 hari, baru habis itu kita pilihin atau sortir pongkol sama akarnya, baru kita cuci, baru kita gas campur, kayak gitu. Mantap ini. Dan ini untuk kulit singkongnya sudah hampir selesai teman-teman untuk cuci seperti ini. Ini sangat melimpah untuk airnya di tempatnya Mas Koim. Iya, kalau air di sini udah nggak bingung. Turah-turah aja. Iya, kalau air. Air sebesar itu tanpa menggunakan bantuan pompa, teman-teman. Sudah sebesar itu. Iya. Karena di atas sebelah situ ada sungai yang lumayan besar, debit airnya juga tinggi. Keren-keren ini. Terus juga kalau buat teman-teman kalau mau ngasih pakan kulit singkong, saran saya jangan langsung kasih banyak, dikit-dikit dulu. Takutnya yang udah kejadiannya itu biasanya mereka pada kembung, keracunan kayak gitu, gara-gara dia ambisi buat ngasih kulit singkong itu banyak, mentang-mentang dia doyan atau dia dikasih kulit singkong itu habalan makannya dikasih banyak. Jadi nggak boleh kayak gitu, harus dikit-dikit. Oke, kita nyoba di ini aja ember ya. Oh, boleh Mas Koim. Ya. Jadi untuk takaran kulit singkongnya berapa ini? Misalkan untuk 1 ember. 1 ember biasanya kita kasih berapa kilo ya? Soalnya kita belum pernah nimbang. Ini kira-kira ya setengah ember ada? Setengah ember. Kita kasih setengah ember. Iya. Soalnya kan biar buat neken kosnya lebih murah, biasanya kita pakainya kulit singkong gitu. Jadi buat nyetel kenyang atau enggaknya kan kita pakainya kulit singkong. Kalau cuma ampas sama set sama bekatul bisa habis 70.000 kalau untuk sapi. Gitu. Jadi kalau habis 70.000 kan 1 bulan udah 2 juta lebih. Jadi memang untuk ampas singkong ini harganya sangat murah nih. Ya, kalau di sini per karung itu bobotnya ya sekitar 30 kiloan, itu harganya cuma 7.000. 7.000. Iya. 7.000 dibagi 30, wih murah sekali teman-teman. 300 rupiah. Iya, 300. Padahal kondisinya basah aja. Iya, basah. Ini kulit ketela setengah ember teman-teman. Kemudian ditambah ampas tahu. Tapi kalau pakai kulit singkong yang kondisi kering kayak gini, bagusnya direndam dulu 1 malam. Biar dia tuh agak lemes lunak ya. Kecuali kalau yang basah, kulit basah baru nggak usah, nggak perlu direndam. Ini takaran untuk ampas tahu kisaran berapa? Paling cuma berapa nih? Ini 1 karung 4 masak, berarti ini paling 2 masak nih. Ini nanti dikasihkan ke sapi jumbo aja, si kupon. Ini teman-teman kisaran 2 masak ya, kurang sedikit ini paling. Dan nanti masih ditambah konsentrat. BC berapa ini? 133. Berapa gayung Mas Waim? 3. Untuk 3 gayung. 3 gayung. Ini kan 1 gayung paling setengah kilo. Ini memang banyak kalau di wilayah Wonosobo yang menggunakan konsentrat dengan brand Nutrifit. Nah, contohnya kayak gini Mas, kalau kita bikin di ember, kita ngaduknya yang susah. Bener nggak? Betul. Kalau kita bikin di situ di bak enak. Nanti bisa pakai alat juga ya Mas Koim? Iya, bisa pakai stop gitu. Kalau ini ya repot juga teman-teman. Repot kalau nasinya banyak kayak gitu, repot. Campurnya kok. Gitu. Kalau untuk bobotnya satu ini ada kayaknya kalau 30 kilo ya kok. Ada 30 kilo. Memang mudah dikasihkan di sebelah sini teman-teman dibandingkan di ember. Kan tinggal minjet gini doang.
nggak ribet. Dan porsinya juga lebih banyak. Ini masih ditambah air atau enggak? Iya, tambah air. Soalnya di tempat kita kan nggak ada bak untuk minum, jadi kita tambah air. Selain menu komboran tapi masih ditambah apa seperti premix dan lain-lain enggak? Kita nggak pernah pakai obat-obatan. Paling itu obat cacing, Mas. Obat cacing. Iya. Seperti ini teman-teman. Dan selama menggunakan menu pakan seperti ini, Mas Waim, ada apa efek samping atau sapi ambruk dan sebagainya? Alhamdulillah enggak. Yang penting kita ngasih konsentrasinya jangan banyak-banyak. Kalau mau kita pengen bikin sapi jumbo durasi lama aja nggak panjang, jangan kasih konsentrasi banyak-banyak. Soalnya ntar kalau kebanyakan dia panas, badannya panas. Satu itu, kedua dia sapi sering ngos-ngosan. Satu, kedua biasanya kakinya nggak kuat. Gitu. Ini teman-teman bisa mengamati. Dan selain dikasih komboran, nanti juga dikasih hijauan ya? Hijauan, biasanya hijauan kita pagi itu kita kompor. Nah setelah kita kompor pagi, kita kasih komboran, hijauan. Tapi kalau pagi beda sama sore ya Mas Lut. Jadi kalau pagi kita kasih sedikit, setengah ember itu tok. Pagi setengah ember. Hijauannya apa? Hijauannya kadang jerami, kadang rumput gajah. Oh, jadi seadanya. Bisa jerami, bisa rumput gajah juga. Iya benar. Ringan atau lebih murah jerami Mas? Iya, jerami kan di sini nggak beli, tinggal ngangkut tol. Nah jadi kita bikin kayak gini, nyemek kayak gini. Ini kondisi seperti itu pasta bentuknya. Jangan kalau kita ngompor basah itu namanya bukan ngompor, itu makan bubur kali ya. Cepet kenyang tapi pasti nanti jatuhnya cepet lapar juga gitu. Kalau kayak kita makan bubur kan gitu. Ini berat nih teman-teman. 30 lebih mungkin. Lebih kayaknya lebih Mas. Kalau ngambil dari bawah biasanya sering kena boyok. Saya kasih air cuma sedikit kok. Sama efek sampingnya kalau dikasih makan komboran kayak gini banyak-banyak cepat gemuk biasanya. Efek sampingnya. Iya. Selain rawan ambruk juga. Iya, cepat gemuk. Jadi kalau untuk sapi yang gede-gede kayak gini biasanya kita kasih komborannya tuh dikit. Tujuannya biar nggak cepat-cepat gemuk banget. Ini langsung dikasihkan ke kupon salah satu sapi jumbo teman-teman di kandang ini. Langsung dimakan. Tanpa ditambah garam juga ini. Enggak. Harusnya sih kalau lebih bagus tuh tambah garam Mas. Tapi karena di sini nggak ada garam, akhirnya kita nggak kasih garam. Tapi tetap makannya tetap lumayan lah. Ini seperti ini, jadi termasuk murah juga karena harga ampas tahu juga murah di tempat ini. Berarti kalau dihitung satu itu harganya cuma berapa tuh satu ember ini buat satu ekor. Ampasnya satu masak kita hitung 6.000. Terus konsentratnya kita hitung 2 kilo. 1 kilonya 2,5, berarti 5.000 baru 11.000. Tadi ampas tahunya 2 masak Mas Boyin? Enggak, itu cuma 1 masak. Tadi 1 masak? 1 masak. Harusnya biasanya 2 kalau tadi kayak gini. Kalau yang 11 itu baru 13.000. Jadi tadi untuk satu karung ini ada 4 masak dan masih sisa seperti ini teman-teman. Ya mungkin kalau 1 masak lebih, namun 2 masak kurang. Kurang. Katakanlah 8.000 Mas Boyin. Iya benar. Ampas tahu 8.000, konsentrat 5.000, 12.000 ini. Oh 13.000 ditambah kulit ketilapnya. Kulitnya kan paling berapa kilo ya? Katakanlah kita beli 2.000 lah. 2.000 sudah 2.000. Dapat banyak, 6 kilo lebih ya? Iya benar. Berarti tadi berapa? 15.000? Iya kurang lebih 15.000. Sapi jumbo seperti ini berarti untuk 2 kali makan 30.000. 30.000. Sapi jumbo teman-teman, bukan sapi yang. Ntar kita hitung dari hijauannya misal. Kalau ini sih paling 1 ikat ya, 1 ikat 1 hari. Tuh, 1 ikat kita karena beli 15.000 lah katakanlah 2 ikat. Nah, 15.000 ya 1 ikat 15.000. Kan berarti baru 30 tak 5.
50.000 itu udah sama tenaga, ABK-nya, udah semuanya sama bensin 50.000. Kalau sapi jumbo. Sapi jumbo. Kalau untuk sapi yang ukuran ini paling 15.000 satu hari. Kayaknya nggak habis kalau sapi ini. Nggak habis. Karena secara postur juga 2 kali lipat. Iya, 3 kali lipat hampir. 3 kali lipat. Kalau ini bobotnya 3 kintal sekian, ini sudah 1 ton. Ya udah 11 lebih. Seperti itu teman-teman menu kompor di tempatnya Mas Koim. Jadi nanti setelah ini habis baru dikasih hijauan. Hijauannya malam hari. Biasanya kan kalau sore kita kasih setengah ember. Pagi kita kasih setengah ember itu, sore biasanya kita kasih 2 ember untuk yang jumbo. Kalau yang sapi ukuran kecil, jadi pagi kita sama ratakan setengah ember semua, separuh ember semua. Ntar kalau sore nih yang buat nyetel kenyang apa enggaknya tuh sore. Misalnya 2 ember, kalau yang kecil cuma 1 ember. Ada juga yang sapi segini paginya setengah, sore setengah gitu. Dan ini sebenarnya belum waktunya makan ya? Belum. Ini karena kebetulan mau dibikin video teman-teman, jadi alhamdulillah disempatkan sama Mas Koim untuk meracik menu pakan khusus buat si Gupon. Jadi kalau menurut saya gini Mas Lut, kita tuh kalau masalah pakan tuh jangan hitung-hitungan terlalu, ini harus berapa kilo, ini harus berapa kilo, nanti jatuhnya sapinya nggak gendut. Intinya kalau di tempat sini kita habis misal 1 ember kurang kenyang, kita tambahin lagi setengah ember. Udah 1 ember setengah kurang kenyang, kita kasih lagi 2 ember gitu. Jadi kalau untuk gemukin sapi itu sangat mudah, sangat gampang. Yang penting sapinya udah mapan, Terus kita juga harus pintar gunain pakan limbah-limbah di lingkungan kita yang melimpah. Misal kayak di sini kulit singkong. Jadi kulit singkong kan murah lah. Jadi kita pakai kulit singkong gitu. 1 kulit singkong, sebenarnya ada lagi kulit kopi. Kalau intinya tujuannya buat kenyang-kenyang, kulit kopi juga murah di sini. Gitu. Apalagi di tempat daerah Mas Lutfi, Temanggung kan banyak banget. Di tempat saya juga murah ini. Kulit kopi sekitar 400 kondisi sudah kering. Nah, udah kering cuma 400. Terus nanti kalau udah mau menjelang Idul Fitri lah, bulan puasa, baru kita kasih sama dedek atau begatul. Tujuannya biar dia padat. Tapi kalau kelamaan, kalau rata-rata kan peternak yang lain kalau ngasih begatul atau dedek itu biasanya pakai air panas, dimatengin sedikit. Tapi kalau di tempat karena nggak sempat matengin, jadi kita durasinya nggak panjang gitu. Soalnya kalau biasanya kebanyakan dikasih makan itu biasanya efeknya banyak Mas Lut. Biasanya di masalah pencernaan keuangan kayak gitu. Mantap sekali teman-teman ilmu pada kesempatan sore hari ini untuk menupakan si Gupon dan sapi-sapi jumbo di tempatnya Mas Koim. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Barangkali nanti ada teman-teman mau pesan sapi bisa, mau belajar peternak ke Mas Koim bisa. Langsung datang ke sini lihat sapinya juga bisa. Nanti saya cantumkan nomor Mas Koim di deskripsi video ini. Oke, matur suwun Mas Koim. Siap, oke. Demikian dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung mau habis teman-teman. Just di Gupon.